sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Raditu billahi wa rabbil Islam dinan wa bi Muhammadan nabiyyan wa rasulan wa bi dzikri wa warzuqni fa'amma ba'du. Ini kesempatan yang luar biasa bisa silaturahim dengan teman-teman di Bandung. Ini pengusaha yang soleh dan solehah ini, masya Allah ya. Langsung kredit nyampe sini nih kisah Allah ya. Temanya kan ngumpulnya ngariung ini karena kita sebagai sama pengusaha. Jadi pasti harapannya kayak tadi, pengen bisnisnya melejit, betul ya? Pengen bisnisnya bertumbuh, pengen bisnisnya besar. Siapa yang pengen bisnisnya bertumbuh, besar, melejit, rezeki tambah banyak ada? Katakan, masya Allah ya, amin. Ya. Nah, maka satu hal yang pertama kali ingin saya sampaikan dulu, tidak ada bisnis yang salah sebenarnya. Oh, saya salah bisnis, tutup, ganti, bangkrut, ganti. Menurut saya insya Allah nggak ada bisnis yang salah. Tapi yang ada itu adalah pebisnis yang bermasalah. Nah ini konteksnya berbeda nih. Contoh misalnya, saya sempat buat usaha, misalnya usahanya tadi las gitu, sama supplier stainless gitu ya. Ya. Terus akhirnya tutup. Terus kita bilang wah ini bisnisnya lagi bermasalah. Nah ini kita pertama istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Ini yang benar, yang salah ini bisnisnya atau yang sedang dijalanin. Nah itu dulu biasanya. Kenapa? Karena pada saat bisnis kita turun, ada nggak bisnis jenis yang lain yang bertumbuh? Nah berarti bukan dirinya kan? Saya buat kuliner, waduh kuliner saya sepi, nggak laku gitu ya. Di sisi lain, rumah makan Lembang rame gitu ya. Nah, berarti yang salah kuliner ini atau kitanya nih berarti yang sedang menjalani bisnis? Kita buat usaha fashion, wah kayaknya susah banget jahitan ini, bermasalah mulu, jas nggak laku gitu ya. Yang laku sekarang malah jas uke. Ya, tapi di sisi lain, ini waktu sabar naik terus ini penjualannya gitu. Nah, berarti jangan-jangan bukan bisnis fashion yang sedang bermasalah, tapi sedang bermasalah adalah pebisnisnya. Nah maka ini dulu yang pertama yang harus kita benerin, karena bisnis tidak bisa dipisah dari pebisnisnya. Bisnis gak bisa dipisah dari bisnisnya. Coba deh kalau nggak percaya, bapak ibu bermasalah aja di dalam rumah tangga tuh suami istri. Wah lagi uring-uringan nih, ada masalah apa, cekcok mulut apa segala macam. Jualan tuh jadi kacau juga tuh usaha. Entah yang kiriman salah, yang ini orderan gak benar, supplier wah panjang ceritanya nih. Kenapa? Karena saya pengen gambarkan gini. Kenapa kok bisnis itu nggak bisa dilepas dari pebisnisnya? Yang antum cari dari bisnis apa? Kita bisnis sih, mati-matian pagi sore. Kita nyari apa sih sebenarnya? Nyari salary. Nah, itu kalau salary itu gaji ya, penghasilan, ya penghasilan, gaji atau penghasilan dalam bentuk uang gitu ya. Ada yang di sini bisnis nggak cari uang? Ditanya dulu. Ada nggak yang bisnis nggak cari uang? Nggak ada. Berarti semua bisnis cari uang ya? Salah satunya yang dicari adalah uang. Ada saya nggak cari uang gitu. Berarti kalau nggak cari uang cari apa ya? Cari kesibukan. Nah banyak yang akhirnya problemnya ketika berbisnis yang dicari mungkin kurang tepat. Cari kesibukan, ini dapat sibuknya duitnya nggak dapat. Cari pengalaman, jatuh bangun bisnisnya, akhirnya ngalamin kan jatuh bangun tapi nggak dapat apa-apa gitu kan. Cari teman, wah temannya banyak, tapi ya bisnisnya gitu-gitu aja gitu kan. Maka harus bener dulu, innama amalu binniyat. Maka poin pertama yang harus kita benerin adalah niatnya dulu dalam bisnis. Tadi bisnis tidak bisa dilepas dari pebisnis. Makanya dari pebisnis yang pertama dibenerin adalah niat, innama amalu. Ya, nah, dalam konteksnya kita berbicara tentang niat, contoh, saya sering bilang sama teman-teman tim menti, percuma antum berlari 100 km per jam. Wah, lari ini ngebut, atau Kang Tano naik sepeda goes. Wah, udah ngebut banget kenceng. Kecepatannya udah ngalahin motor. Wah, kayak gitu. Itu bisa jadi percuma kalau seandainya salah arah. Udah naik kenceng banget, wah ngebut ke bawah gitu ya, mau ke Geger Kalong, ternyata tujuannya sebenarnya adalah ke Lembang gitu. Jadi walaupun udah kenceng, kayaknya kita banting tulang, capek, habis waktu, tenaga, pikiran, biaya semuanya habis, ternyata kayak sia-sia gitu, kayak capek gitu. Kenapa? Karena salah arah. Dan itu banyak, ya kadang-kadang justru semakin banyak dicari kok semakin kurang. Semakin banyak ngejalanin bisnis, semakin kayaknya kok sempit. Semakin bisnis yang berkembang, semakin nggak punya waktu gitu. Nah itu bisa jadi salah tujuan tuh. Niatnya harus dibenerin dulu yang pertama. Nah maka
tadi salah satu sumber masalah ketika kita berbisnis nih sebagai pengusahanya, yang bikin jadi masalah tadi bukan bisnisnya, tapi bisa jadi salah niat. Contohnya salah niat apa? Satu, kalau Anda berbisnis yang diniatkan cari uang nih, capek dan nggak akan jadi cukupnya. Serius nih. Jadi problem utama pengusaha yang sering kali bisnisnya stuck atau bahkan bangkrut atau bahkan dia dismotivasi itu karena salah satunya mungkin bisa jadi penyakitnya yang dikejar adalah uang. Itu dulu. Dan ini ternyata risetnya bahkan sudah ditulis sama peneliti yang non muslim di Amerika. Dia bilang kalau bisnis yang dicari adalah uang, maka hanya kelelahan yang akan Anda dapatkan. Nah, jadi kalau gitu apa dong? Kenapa kok kalau bisnis cari uang itu jadinya malah capek? Kira-kira gitu. Karena uang itu nggak akan ada cukupnya. Kira-kira gitu. Nah, terus kalau gitu apa dong yang dicari kalau kita bukan cari uang? Kira-kira gitu. Ya nggak salah cari uang, tapi lihat dibenerin dulu, tata dulu niatnya. Bisa jadi maksudnya itu sama, tapi mungkin beda nih persepsinya ya, fundamentalnya. Uang sama rezeki sama atau beda, Bapak Ibu? Beda kan? Nah, apa nih bedanya uang sama rezeki? Rezeki bentuknya macam-macam, kesehatan, pasangan yang harmonis, anak yang soleh-soleha dan seterusnya, itu rezeki namanya ya. Termasuk teman-teman sahabat-sahabat ini rezeki ini ya. Tahu-tahu datang ke acara dapat mana tadi maksudnya? Nah, itu rezeki juga itu gitu kan. Nah, itu contoh rezeki bisa macam-macam. Nah, kalau kita ingin dalam bisnis kita jauh lebih sukses, maka yang dikejar jangan hanya uang. Boleh kita cari uang untuk awal-awal, nggak apa-apa, ya. Tapi maka harus dinaikkan levelnya bahwa bisnis itu wasilah untuk menerima rezekinya Allah. Jadi menerima rezekinya Allah. Jadi wasilah. Nah, jadi konteksnya dicari rezeki. Kenapa? Itu beda banget. Coba kalau uang itu yang buat siapa? Yang buat uang siapa? Manusia. Berarti kita hubungannya nanti transaksinya dengan manusia. Yang dicari ridhonya manusia, baru dapat uangnya. Uang itu dimensinya banyak sedikit. Orang yang uangnya banyak namanya orang kaya, orang yang uangnya sedikit namanya orang miskin. Dan sementara rezeki itu lapang dan sempit. Yang buat rezeki siapa? Allah. Maka transaksinya sama Allah. Itu udah berbeda banget. Nah, maka kalau kita pengen tenang, lapang kita hidupnya, maka transaksinya sama Allah, jangan transaksi sama manusia. Nah, niat ini dulu yang ditata. Niatnya ditata, dibenerin. Nah, kalau ini sudah dibenerin, oh iya, bahwa saya bisnis tujuannya adalah rezeki. Nah, rezekinya harusnya lapang kalau bisa. Ya, kenapa? Banyak orang yang kadang uangnya banyak tapi rezekinya disempitin. Ada nggak? Uangnya banyak tapi rezeki disempitin, nggak bisa nikmatin, ya. Sakit, penjara dan seterusnya, anak kena narkoba, rumah tangga berantakan, uangnya banyak padahal. Begitu sebaliknya, ada orang yang miskin tapi rezekinya lapang, bahagia hidupnya, ya, bisa korban tiap tahun, bisa umroh, bisa ini, itu banyak juga. Nah, sekarang antum pilih yang mana? Banyak uang tapi sempit rezekinya, atau sedikit uang tapi lapang rezekinya? Pilih yang mana? Lapang rezekinya. Pilih yang lain nggak? Apa yang lain? Lapang rezeki, banyak uang. Itu namanya sukses dan berkah. Nah, maka tujuan yang di awal yang dibenerin adalah niat. Niatnya dibenerin dulu. Dan banyak cerita yang hanya merubah niat itu hasil bisnisnya sudah berbeda. Jadi yang dirubah baru niatnya, belum bisnisnya, belum masuk ke teknik, belum masuk ke yang lainnya. Baru niatnya dibenerin sudah beda. Ya. Nah, kalau di OYC itu materi pertama itu baru ngomongin satu pertemuan 2 hari lebih, itu hanya ngomongin bab niat. Namanya purpose of life. Hanya ngomongin tentang bab niat saja 2 hari ngomonginnya. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan pengusaha itu gini. Saya ambil contoh. Bisnis nih, kan kalau di SBC itu ada 3 ya. Iman, ilmu, amal. Bisnis, langsung action, langsung amal gitu ya. Langsung action, praktek, bawa dulu. Habis itu rugi. Buat lagi, rugi lagi, bangkrut lagi. Akhirnya apa? Waduh iya deh. Ini kayak yang salah ini. Harus belajar dulu ilmunya. Datang deh ke workshop, seminar, pertemuan kayak gini. Untuk apa? Cari. Nah, baru tobat dulu. Ya, tobat cari ilmu gitu ya. Setelah babak belur baru belajar. Wah, setelah belajar, oh iya, ya ternyata salah kemarin tuh. Udah buang duit banyak, praktek tanpa punya ilmu. Harusnya sebelum praktek harusnya apa? Ilmu dulu. Udah punya ilmu nih, wah mulai bener, agak sombong sedikit. Wah bagus, ternyata kemudian terus lagi. Permainannya lebih kencang, permainan duit lebih banyak. Ternyata ada hal-hal yang tidak dalam kendali kita, atau kita bangkrut lagi kita.
Wah udah berkali-kali ternyata ini sampai mentok, udah baru datang ke masjid sujud, ya Allah salah apa aku ya Allah gitu kan. Gitu kan. Jadi urutannya kayak tadi, praktek dulu, baru cari ilmu, baru terakhir baru cari Allah gitu. Nah kebanyakan kita gitu, jadi amal dulu, baru cari ilmu, baru terakhir mentok tobat. Nah sebenarnya kalau kita mau flashback, maka yang ditata sebenarnya yang benar apa dulu berarti? Iman dulu sebelum ilmu, ilmu dulu sebelum amal. Nah makanya tadi bab pertamanya tadi yang kita bahas adalah bab niat, dan itu hubungannya dengan ya iman kita. Apa yang harus kita imani? Yang harus diimani tadi salah satunya adalah perkara tentang rizki. Kenapa sih kok saya mau tanya? Pada khawatir banget tentang yang namanya rizki, mati-matian pontang-panting nyari rizki. Padahal rizki itu sudah dijamin belum? Sudah. Nah terus kenapa kita khawatir? Khawatir bisnisnya nggak jalan, khawatir nggak ada uang, khawatir ini. Makanya yang perlu dipertanyakan apa berarti? Iya itu Pak, ketahuan tentang iman kita itu tadi. Padahal saya mau tanya, rizki sudah dijamin belum? Nah, terus kenapa kita khawatir? Nah padahal ada sesuatu yang belum dijamin nih. Dan sesuatu yang belum dijamin ini yang harusnya kita khawatirkan. Apa sesuatu yang belum dijamin yang harusnya dikhawatirkan? Iya, kita pulangnya mau kemana? Apa kita jaminan langsung nggak ada yang jamin kan? Nah maka nggak usah pusing dengan hasil, karena hasil itu Allah yang tentukan. Dan kita dinilai berdasarkan dengan prosesnya. Contoh ya. Nih, udah tahu kan Nabi Ismail dulu waktu kecil sama Nabi Ibrahim ditinggal tuh di gurun pasir sama Siti Hajar. Terus nangis tuh cari minum. Nah ini apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Iya, Siti Hajar lari, Safa Marwah. Akhirnya di sana itu ada, wah kejar. Sampai sana nggak ada, balik lagi sampai 7 kali itu. Setelah itu ternyata akhirnya ada di mana? Ternyata di bawah pada saat udah Ismail hentakan kakinya, tak keluar air dari situ, jam berkumpul jadi lagi jam. Nah pertanyaannya, hasilnya itu berarti apa hasilnya tadi? Akhirnya kan? Nah, tapi saya mau tanya, yang dihargai dan akhirnya diabadikan menjadi bentuk ibadah kita yang mana? Yang hentakkan kaki langsung keluar air, des gitu ya. Jadi kita di dekatnya itu dekat kakinya digini, atau kita lari itu, Safa Marwah. Berarti Allah menghargai mana? Usahanya, prosesnya. Hasil udah serahkan Allah, datangnya dari mana kita nggak pernah tahu. Bisa jadi kita yang potang-panting banting tulang kayaknya setengah mati, ternyata rizkinya datang lewat istri, atau dapat warisan gitu kan. Lu kan nggak pernah tahu. Ini serius loh ini. Jadi saya 5 bersaudara, saya anak kedua, kakak saya perempuan, adik saya, tiga-tiganya cara mendapatkan rumah dengan cara yang berbeda. Kakak saya nikah sampai punya rumah itu butuh waktu lebih dari 15 tahun. Kerja keras. Saya bilang kerja keras, kenapa kerja keras? Ngumpulin sedikit, dapat tanah, kumpulin lagi, beli batu, kumpulin lagi, hampir 15 tahun baru kebangun rumah. Punya rumahnya sih, ya maksudnya, ya apa ya namanya, prosesnya panjang. Walaupun sebelumnya sudah punya tempat tinggal, tapi sampai bisa punya rumah sendiri itu butuh waktu hampir 15 tahun. Itu kakak saya. Jadi saya bilang kakak saya ini dapat rumah dengan cara kerja keras. Nah saya berpikir saya nggak mau terlalu keras gitu ya. Dari kecil semua di 5 bersaudara ini semuanya pondok semua, kecuali saya gitu. Jadi saya ini yang bukan nggak pernah makan bangkunya pondok kayak gitu. Jadi kakak beradik saya itu pondok semua. Jadi saya pondoknya baru sekarang gitu ya. Santri kalongnya DT, santri kalongnya mana gitu. Karena nggak pernah ngerasain pendidikan di pondok selama yang mukim yang lama gitu ya. Nah, jadi saya berpikir waktu itu kenapa kok saya nggak dipondokin? Karena kata bapak saya nilainya bagus-bagus. Jadi biar bisa masuk ke negeri terus gitu. Sekolahnya negeri, dapat ranking terus gitu. Akhirnya jadi nggak dipondokin gitu. Yang lainnya pondok semua. Nah, akhirnya mungkin karena di situ akhirnya bukan kerja keras, tapi sebenarnya pakai kerja cerdas. Iya bisnis, punya hasil apa segala macam, udah lama waktu lebih cepat. Saya nikah nggak lama punya rumah lah kira-kira gitu ya. Nah saya ngerasa bahwa itu adalah berkat kerja cerdas. Tapi yang luar biasa adik saya, kita sekeluarga udah khawatir, ini adik saya perempuan. Aduh ini sekolah nilainya nggak pernah bagus kira-kira gitu ya. Daftar S1 nggak pernah keterimanya cuma D3, baru ngelamar lagi S1, kerja honorer cuma gaji 300.000. Jadi guru, karena saking ibu saya pengen punya anak guru. Tadinya saya sebenarnya disuruh jadi guru, tapi saya ternyata nggak jadi PNS, nggak jadi tentara, nggak jadi guru juga gitu. Makanya sekarang buat sekolahan gitu ya, untuk guru walidain kayak gitu.
Jadi guru bisnis. Nah, ketika itu berjalan sampai akhirnya kita tuh waktu pas ada saya nikah tuh kita pada bingung ini gimana nanti ya. Suaminya pun honorer gitu, jadi yang gajinya paling kalau sebulan digabungin nggak nyampe lebih dari 1 juta gitu. Itu waktu itu kadang ke kakaknya, keluarganya, bapaknya, ibunya pada khawatir mikirin gitu ya. Tapi ternyata Allah punya cerita lain. Karena keridoannya dengan semua yang dijalanin, adik saya ini masya Allah punya rumah paling cepet. Kakak saya 15 tahun, saya butuh hampir 3 tahun. Adik saya selesai nikah langsung punya rumah. Dan rumahnya lebih gede daripada kakak pertama saya. Di belakangnya ada kolamnya. Dan saya tanya, nah sekarang nikmat mana lagi yang didustakan gitu? Cara Allah untuk memberikan itu kita nggak pernah tahu desain yang Allah buat. Selesai nikah sama mertuanya langsung dikasih rumah. Nah ini bukan warisan Pak, memang disiapin gitu kan? Karena belum meninggal kan, belum ada warisan. Ini rumah silahkan ditempatin, ditinggalin, semua sudah lengkap sama isinya. Dibangunin baru. Nah, sekarang bertanya, berarti yang hebat yang mana nih ya? Yang kerja keras butuh 15 tahun, yang kerja cerdas butuh 3 tahun, yang ternyata kerja beruntung. Ini karena beruntung kan? Benar nggak? Beruntung nggak ya kira? Karena beruntung selesai nikah langsung dapat rumah. Nah sekarang saya mau tanya, seringkali kadang kita yang mendikte Allah gitu, pengen punya sesuatu dengan cara kita. Padahal kadang Allah punya rencana yang lebih indah. Nah sekarang nanti kalau gitu saya mau tanya, apa yang dipusingkan dengan rizki? Kalau kita yakin, Allah tentukan. Ketika saya gali, kenapa ya adik saya begitu beruntung? Ternyata salah satunya adalah apa? Dia rela ngejalanin jadi guru honorer selama bertahun-tahun dengan gaji 300.000 hanya karena pengen nyenengin orang tua. Insya Allah. Hanya pengen karena nyenengin orang tua. Bidul walidain 300.000, nggak bisa apa? Saya bilang, saya juga kebayang gitu. Ya, sampai akhirnya sekarang saya buatin TVA atau suruh ngajarin TVA atau jadi kepala sekolah dan seterusnya karena kadang nggak nyampe gitu. Gimana ya kok bisa hidup gitu dalam hidup saya, dalam pikiran saya. Tapi Allah punya cara yang kita nggak bisa memikirkan gitu. Buktinya cukup dan bahagia. Anaknya sehat-sehat, seger-seger gitu. Semuanya kebutuhannya terpenuhi. Nah, inilah indahnya kalau kita benar-benar tadi yang pertama iman. Iman dulu bahwa rizki sudah diatur. Nah masalahnya rizki itu kalau saya bagi ada 3. Nah ini 1 rizki yang dicari gitu ya, yang juga kadang belum tentu dapat. Yang kedua rizki yang dijemput. Nah yang ketiga rizki yang diantar. Nah pengennya yang mana Bu? Kira-kira Bu? Pengennya yang mana kira-kira? Dicari ya, dijemput atau diantar? Oke ya. Siapa yang di sini kadang berpikirnya niatnya ketika mau bisnis, saya mau cari rizki, mau cari uang, mau cari rizki gitu. Artinya gitu. Tapi mindsetnya dalam pikirannya nyari. Ada, jujur-jujur dulu deh. Pas keluar rumah pamit sama istri, sama anak, ya. Ibu mau cari duit dulu, cari rizki dulu. Bapak mau cari dulu, cari rizki, ada kan? Nah, kadang kalau dalam kajian tauhid saya bilang ini kayaknya perlu syahadat lagi gitu. Lu benar? Iya. Kalau dalam kajian tauhid, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena secara ketauhidan harusnya kalau kita benar-benar yakin sama Allah, rizki itu nggak perlu dicari. Kan gitu kan kalau kita iman dengan rizki. Kenapa? Karena rizki sudah dijamin. Berarti kan nggak perlu nyari. Kalau sudah dijamin kok ngapain dicari? Logikanya begitu. Maka sebenarnya mungkin yang lebih pas itu rizki itu dijemput. Kenapa? Karena berbeda makna. Contoh, Mas Mujahid bilang, saya mau cari istri. Udah punya istri atau belum? Karena apa? Baru mau? Tapi saya mau jemput istri. Sudah punya istri belum? Nah kan beda tuh. Yang satu akan bermakna belum punya, yang satu bermakna sudah punya. Berarti kalau mencari rizki, sudah punya rizki atau belum? Seolah-olah kita bilang dengan diri kita itu kita belum punya rizki, makanya harus dicari. Nah ini yang perlu kita pertanyakan keimanan kita. Tapi ketika kita bicara, saya mau jemput rizki dari Allah. Nah berarti sudah punya atau belum? Sudah, tinggal ngomong-ngomong jemput istri pasti ketemu. Belum tentu juga, kadang nyasar kan. Benar gak kira? Berarti sekedar menjemput saja itu belum tentu dapat kan? Kadang-kadang nyasar dulu. Nah maka apa? Maka yang pertama nih itu benar, bahwa bisnis itu sebenarnya nggak perlu dipusingin, karena yang penting kita jalani dengan niat yang benar, prosesnya yang diperbaiki. Karena apa? Karena Allah menilai prosesnya. Allah tidak menilai hasilnya. Kenapa saya bilang Allah menilai prosesnya, tidak menilai hasilnya? Ada 4 yang akan dimintai pertanggungjawaban. Apa aja? Ketika kita mati nanti. Selama kita hidup di dunia, Allah kasih fasilitas 4.
Nah, 4 fasilitas ini akan dimintai pertanggungjawaban. Apa aja fasilitas yang Allah berikan selama kita di dunia? Nah, kita kan bukan makhluk dunia kan? Coba tanya, kita makhluk bumi atau bukan sini? Makhluk bumi bukan? Bukan. Kita makhluk mana? Mau surga sebenarnya. Nabi Adam lahirnya di mana? Surga, diturunkan ke? Nanti balik lagi ke mana? Ke akhirat. Ya kalau baliknya nggak nyasar, Pak. Kan gitu kan, kalau nyasar masuk neraka kita gitu kan. Nah, logikanya begitu. Nah, maka ketika kita ini lagi mampir di bumi, sama Allah dikasih fasilitas ada 4. Apa jadi 4 itu? Yang pertama dikasih, karena dimensinya di dunia ini ada waktu, kita dikasih usia. Yang kedua, usia itu ya ada waktu, ada masa muda dan seterusnya. Yang kedua apa? Dikasih apa? Dikasih apa coba? Yang pertama digunakan untuk apa? Waktu yang Allah berikan. Yang kedua badan, raga. Kan dipinjemin nih, karena di akhirat kan kita nggak ada di raga ini, ya nggak butuh lagi raga. Kita di raga. Yang ketiga dikasih apa? Jadi minta pertanggungjawaban ilmu, dan yang terakhir adalah harta. Nah, coba lihat. Dipakai untuk apa waktu, dipakai untuk apa badan, dipakai untuk apa ilmu, tapi yang berbicara tentang harta pertanyaannya apa? Nah, beda sendiri kan? Apa bedanya? Dari mana dan untuk ternyata nggak ditanya berapa banyak ya hartanya. Jadi yang dimaksud dengan hisab itu ditanyanya satu-satu. Pak Dede punya baju, oke, dari mana dapatnya? Dipakai untuk apa? Jadi nggak ditanya berapa banyak ini. Jadi kalau bajunya banyak, semakin banyak, maka hisabnya semakin panjang. Kenapa? Satu-satu dari semua yang kita miliki ditanyain. Tapi Allah nggak tanya berapa banyak. Yang selalu ditanyakan dengan semuanya, ditanyakannya tentang apa? Dari mana dan. Nah, terus kenapa yang kita pusing harus banyak-banyakan kalau itu nggak ditanya banyak-banyakannya? Karena yang ditanya adalah dari mana dan untuk apa. Nah, itulah disebut dengan proses. Karena yang ditanya tadi, dari mana untuk apa, dari mana untuk apa. Jadi kalau gitu pertanyaannya harus banyak nggak sebagai pengusaha muslim? Harus punya harta banyak nggak? Saya pikir selama kita hidup di dunia kan ada 2 mandatori. Yang pertama mandatorinya diajarkan di mana ngomong khalaqtul jinna wal insa liya'budun, ibadah. Sebenarnya kalau hanya pegangannya cuma satu ini aja nggak perlu harta banyak. Karena yang penting cukup untuk ibadah kan di muka bumi ini. Tapi ternyata ada mandatori kedua, Al-Baqarah 30, bahwa kita ini adalah khalifatul kita ini adalah khalifah di muka bumi. Nah, kalau kita sebagai pengusaha muslim nggak kaya, maka muka bumi ini akan dikuasai sama orang yang tidak taat sama Allah. Akhirnya apa? Tuh lihat gunung-gunung, wah jadinya sudah nggak tahu amburadul semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak ada resapan air. Akhirnya apa yang terjadi? Banjir. Salah siapa? Salah manusia. Makanya malaikat bilang, ngapain diturunkan makhluk yang akan merusak muka bumi? Nebangin pohon, membunuhin binatang, menumpahkan pendarahan, pertempuran di mana-mana. Nah, itu sudah diprediksi sama malaikat, gitu kan? Kira-kira gitu. Nah, maka apa yang dilakukan? Kita harus jawab. Kalau kita jadi pengusaha, harus kaya, harus luar biasa, tapi tujuannya itu apa? Berbuat kebaikan. Nah, itu menjawab mandatori yang kedua. Nah, maka kalau kita harus kaya atau enggak? Harus kaya. Kenapa? Kalau enggak, kekayaan itu kalau enggak dipegang sama orang-orang yang soleh-soleh seperti antum semua, akan jadi bencana. Maka kekayaan itu harus ada di orang-orang soleh seperti antum. Nah, jadi kalau gitu, kita pengusaha itu harus kaya apa enggak? Nah, tapi saya sendiri pun berpikir bahwa saya pengen kaya. Sekaya-kayanya saya sebisa berusaha. Tapi saya pengen ketika saya meninggal dalam keadaan miskin. Kenapa? Biar hisabnya enggak panjang. Jadi saya sudah bilang sama istri saya, jangan berharap ya nanti itu kita punya tanah, punya rumah, kita punya apa, nanti kalau saya meninggal jangan dijual ya. Kenapa jangan dijual? Ya kalau kata orang apa, itu bukan punya saya gitu. Enggak, saya cuma bilang karena biar bisa kita bawa mati. Gimana caranya? Udah wakafin gitu kan. Jadi harus kumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi ketika kita sudah mau pensiun, wakafin aja semua, gunakan untuk umat, kira-kira begitu. Nah, akhirnya apa? Contoh konteks sederhananya, kaya harus, tapi harus benar prosesnya. Kenapa? Karena yang ditanya dari mana dan untuk apa? Untuk apanya harus benar juga sehingga bisa dibawa mati. Nah, maka itu konteksnya tentang rezeki. Ada 3. Yang pertama tadi apa? Rezeki yang dicari, dijemput. Nah, hari ini waktunya nggak cukup kita bahas 3-3-nya ya. Next, kalau ada waktu lagi kita bahas. Nah, kita coba bahas sebisanya. Yang pertama, jangan dicari lah rezeki. Kenapa rezeki itu jangan dicari? Karena Allah sudah tentukan rezeki kita. Jadi niat kita luruskan bahwa bisnis itu adalah ikhtiar kita menjemput. Jadi kita membuat bisnis itu karena apa? Karena kita pengen jemput rezeki yang sudah Allah siapkan.